Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam ya, dua konsep yang lagi cukup ramai nih di dunia pendidikan Indonesia. Ada deep learning dari Kemendikbudristek, terus ada kurikulum cinta dari Kementerian Agama. Nah, panduan kita kali ini dari e-booknya Andi Mahdi Sahdani, judulnya Penerapan Deep Learning Berbasis Kurikulum Cinta. Betul, dua konsep dari dua rumah yang berbeda ya. Iya, itu dia. Yang bikin penasaran, sumber ini justru melihat ada potensi keren banget kalau dua hal ini disinergikan. Jadi, misi kita sekarang nih, kita mau bongkar bareng-bareng gimana sih caranya pendekatan yang satu fokus ke, katakanlah, dalamnya mikir ya, deep learning itu ya, dan yang satu lagi fokus ke dalamnya hati atau karakter si kurikulum cinta ini. Gimana biar bisa jalan bareng? Menarik itu. Harapannya kan bisa bantu bentuk generasi muda kita yang nggak cuma pintar, tapi juga kayak empati, toleran, punya tanggung jawab gitu. Oke deh, siap ya? Mari kita mulai bedah. Siap. Kita mulai dari deep learning dulu kali ya. Ini perlu diluruskan dulu nih. Ini bukan deep learning yang di AI itu kan ya, yang mesin belajar itu. Bukan itu. Betul, ini konteksnya pendidikan di sekolah. Jadi deep learning di sini itu cara belajar yang nggak cuma di permukaan aja. Nggak cuma hafalan mati. Oh oke. Terus intinya gimana? Intinya sih gimana caranya siswa itu bisa paham, betul-betul mendalam, bisa mikir kritis, terus bisa pakai ilmunya itu di situasi baru. Penting banget ini, apalagi di zaman sekarang. Abad 21 ini kan informasi banyak banget, tapi yang penting kan bisa ngolahnya. Jadi nggak cuma tahu, tapi paham dan bisa pakai ya? Itu kuncinya. Tepat sekali. Fokusnya lebih ke higher order thinking skills kalau istilahnya. Yaitu tadi, mencahin masalah, menalar, kreatif, bisa adaptasi. Tapi perlu dicatat juga, ini tuh bukan kurikulum baru loh ya. Oh bukan? Kirain ganti kurikulum lagi? Bukan. Lebih kayak filosofi atau cara pandang baru aja dalam ngajar dan belajar. Semacam rohnya gitu, yang mestinya masuk ke semua mata pelajaran. Oke. Paham soal deep learning. Nah sekarang kita geser dikit nih ke kurikulum cinta. Yang ini dari Kementerian Agama. Kalau yang ini fokus utamanya kemana? Nah, kalau kurikulum cinta, ini menyasar sisi yang lain, tapi sama pentingnya. Lebih ke dimensi afektif sama spiritual siswa. Hati ya Braji ya? Ya, ke hati. Ini muncul kan karena ada keprihatinan kita lihat isu-isu sosial, intoleransi misalnya. Kok kayaknya empati kurang ya? Ya kan? Nah, tujuannya itu nanamkan nilai-nilai kemanusiaan, moral, etika yang sifatnya universal dari kecil. Penting banget itu. Sama kayak deep learning tadi, ini juga bukan berarti nambah mata pelajaran baru, bukan. Tapi lebih kayak ruh juga yang diharapkan bisa menjiwai semua proses pendidikan, semua pelajaran. Oh, menarik banget ini. Jadi, satu ngasah otak, satu ngasah hati dan karakter ya. Kayak dua sisi koin gitu ya. Nah, tadi kan deep learning ada pilar-pilarnya tuh. Apa aja itu? Iya, Kemendikbud itu ngerumusin ada 3 pilar utama. Yang pertama, mindful learning atau pembelajaran penuh perhatian. Ini intinya soal kesadaran. Guru sadar tiap anak itu unik, latar belakangnya beda, gaya belajarnya, potensinya beda. Oke, jadi gurunya yang harus sadar dulu ya? Betul. Dan siswanya juga diajak sadar sama dirinya sendiri, emosinya gimana cara interaksi yang baik sama orang lain, gitu. Wah, ini dasar banget ya. Kenal diri, kenal orang lain. Oke, pilar kedua. Yang kedua, meaningful learning, pembelajaran bermakna. Intinya sih, belajar tuh mesti nyambung. Nyambung gimana tuh? Ya nyambung sama apa yang udah anak itu tahu sebelumnya, terus yang penting lagi, nyambung sama kehidupan nyata mereka. Jadi materi itu nggak kayak fakta-fakta lepas doang, tapi bagian dari cerita besar yang relevan buat hidup mereka. Ini nih yang dorong anak buat mikir kritis, nyari solusi, pakai konsepnya. Nah, ini dia nih. Biar belajar nggak ngawang-ngawang ya, tapi kerasa gitu gunanya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, joyful learning, pembelajaran yang menyenangkan. Ini ngakuin banget kalau emosi positif itu perannya gede dalam belajar. Guru perlu banget nyiptain suasana kelas yang bikin anak nyaman, semangat, nggak takut salah, interaktif. Motivasi muncul dari dalam diri anak. Belajar sambil happy gitu ya. Siapa sih yang nggak mau ya kan? Iya, tapi bukan berarti main-main terus loh ya. Suasananya aja yang mendukung buat eksplorasi.
gitu. Oke, 3 pilar yang kayaknya kuat banget ya buat bangun pemahaman mendalam. Nah, sekarang kita lihat ruhnya kurikulum cinta. Nilai-nilai inti apa sih yang mau ditanamkan di sini? Tujuannya jelas banget sih, mau nanamkan nilai-nilai universal yang bisa diterima semua orang, lintas agama, lintas budaya. Pertama dan utama itu kasih sayang, mahabbah. Ini fondasinya. Kasih sayang ya, dasar banget. Terus ada empati, ihsan, kemampuan buat ngerasain dan paham posisi orang lain. Penting banget ini. Lalu toleransi, tasamuh, ya menghargai perbedaan, hidup bareng dengan damai. Kasih sayang, empati, toleransi. Aduh, ini nilai-nilai yang kayaknya makin kesini makin kita butuhin banget ya rasanya. Masih ada lagi? Masih ada kebersamaan, ukhuwah. Gimana bangun rasa persaudaraan antar sesama manusia, cari titik temu, bukan perbedaan terus. Dan yang juga nggak kalah penting di zaman sekarang, tanggung jawab ekologis, hifdzul bi'ah. Oh, soal lingkungan ya? Iya, menumbuhkan kesadaran dan aksi nyata buat jaga bumi kita. Nah, kelima nilai ini harapannya bisa ngebentuk karakter anak yang ya berakhlak mulia, inklusif, peduli sama sosial dan lingkungan, terus punya jiwa pemimpin yang tanggung jawab. Kurikulum cinta. Nah, disinilah kata sumber kita tadi, bagian yang sangat menarik nih. Gimana caranya dua hal yang kayaknya beda ini bisa nyambung, bisa sinergi, bukan jalan sendiri-sendiri gitu. Justru itu dia potensinya. Jadi daripada ngelihat ini dua program pisah, yang malah mungkin rebutan waktu atau perhatian, sumber ini ngelihatnya ini dua elemen yang saling ngelengkapin. Saling nguatin buat pendidikan yang utuh, holistik. Integrasinya itu bukan cuma tempelan, tapi kayak jalinan gitu. Jalinan ya? Gimana tuh maksudnya? Di planning bantu kurikulum cinta atau sebaliknya? Atau gimana? Dua arah, saling bantu. Pertama gini, deep learning itu bisa jadi kayak wadah yang pas banget buat nanamkan nilai-nilai kurikulum cinta. Pilar-pilarnya itu secara alami mendukung banget. Contoh ya, meaningful learning. Tadi kan dorong anak lihat relevansi materi sama hidupnya. Nah, ini bisa diarahkan buat paham betapa relevansinya nilai empati atau toleransi itu di masyarakat. Oh, jadi pakai cara deep learning buat masukin nilai kurikulum cinta ya? Bisa gitu. Terus mindful learning tadi, yang fokus ke sadar diri dan hargai keunikan orang lain, itu kan langsung banget numbuhin bibit empati sama penghargaan perbedaan. Nah, sebaliknya juga gitu. Gimana tuh sebaliknya? Sebaliknya, kurikulum cinta itu ngasih jiwa atau kompas moral ke proses deep learning. Nilai-nilai kayak kasih sayang, kebersamaan, toleransi, tanggung jawab, itu bikin pengalaman belajar mendalam jadi lebih kaya, nggak kering. Jadi, kecerdasan yang diasah lewat deep learning itu ada dasarnya, ada nilai-nilainya, diimbangi sama kecerdasan emosi, spiritual. Oke, kebayang. Coba bayangin deh, ada proyek deep learning soal masalah sosial, kemiskinan misalnya. Kalau proyek itu dibingkai juga pakai kacamata keadilan, empati, kebersamaan dari kurikulum cinta, wah, hasilnya pasti lebih dalam. Solusinya juga lebih manusiawi kan? Bener juga ya. Bisa kasih contoh yang lebih konkret lagi nggak? Misalnya di kelas nih, lagi belajar sejarah, katakanlah tentang konflik antar kelompok. Gimana integrasinya? Bisa banget. Misalnya belajar sejarah konflik nih. Kalau pakai pendekatan terintegrasi ini, nggak lagi cuma ngafalin tanggal, tokoh, sama sebab versi buku teks doang. Terus gimana? Dengan pilar mindful learning, guru bisa mulai dengan ajak anak refleksi dulu. Pernah nggak sih kalian ngalamin konflik kecil? Di rumah, sama temen. Gimana rasanya? Itu kan langsung bangun jembatan empati ke masa lalu. Wah, iya ya, langsung kena keperasaan gitu ya. Terus masuk ke meaningful learning. Anak nggak cuma dikasih tahu akar masalahnya, tapi diajak nganalisis bareng secara kritis dari macam-macam sudut pandang. Mereka bisa riset, cari tahu peran tokoh-tokoh yang justru ngupayain damai itu siapa aja. Cari contoh, di tempat lain ada nggak sih konflik mirip tapi bisa selesai karena toleransi dan kebersamaan? Terus dihubungin deh sama isu intoleransi yang mungkin masih ada di sekitar kita sekarang. Misalnya, simulasi perundingan damai, atau bikin film pendek dokumenter bareng tentang kisah inspiratif resolusi konflik di daerah mereka mungkin. Atau debat konstruktif, tapi ada aturan mainnya yang jelas, saling menghargai pendapat. Bisa juga kunjungan virtual ke Museum Perdamaian. Nah, di proses ini semua, integrasi nilai kurikulum cinta itu jalan terus.
Jadi nggak cuma tahu fakta ya? Bukan cuma tahu, knowing, tapi juga ikut merasakan, feeling, dan akhirnya tergerak buat berbuat sesuatu, acting, yang didasari nilai perdamaian, toleransi, empati. Harapannya mereka jadi warga negara yang lebih bijak nantinya. Keren banget sih ini, benar-benar bisa ngubah cara kita ngelihat belajar ngajar ya. Dan jelas banget ini pasti nuntut perubahan besar juga di peran guru. Sumber kita tadi nyebut guru sebagai arsitek pembelajaran holistik. Kedengarannya gagah ya, tapi maksudnya apa tuh prakteknya? Artinya gini, guru itu perannya geser. Udah bukan lagi jadi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas yang tugasnya cuma nyuapin pengetahuan. Udah nggak gitu. Terus jadi apa dong? Perannya geser. Pertama, dari pengajar jadi fasilitator pembelajaran sekaligus teladan nilai. Jadi guru lebih banyak mandu, nanya, mancing diskusi, nyediain sumber belajar yang beragam, nyiptain lingkungan yang aman buat anak eksplorasi. Nah, di saat yang sama, guru juga harus menghidupi nilai-nilai kurikulum cinta itu. Kelihatan dari cara ngomong, cara bersikap sehari-hari, keteladanan itu kunci. Wah, berarti gurunya harus walk the talk banget ya. Nggak cuma ngajarin toleransi, tapi ya nunjukin sikap toleran juga. Berat juga ya. Ada pergeseran lain? Ada. Yang kedua, dari penilai hasil akhir, jadi penilai proses pembelajaran dan pembimbing karakter. Fokusnya evaluasi jadi geser juga. Bukan cuma nilai ujian di akhir semester doang, tapi gimana proses anak itu belajar, mikir, kerjasama, dan karakternya berkembang selama proses itu. Umpan baliknya juga lebih buat ngebantu anak tumbuh, nggak cuma ngasih label, pintar atau kurang. Ya akademisnya, ya karakternya. Ini tantangan besar sih memang buat guru-guru kita. Kebayang sih tantangannya. Nah, untuk bisa jadi arsitek kayak gitu, skill apa aja sih yang paling penting buat guru? Kayaknya nggak cukup cuma jago materi pelajaran aja ya. Jelas nggak cukup. Skill guru perlu di-upgrade. Yang utama pasti keterampilan pedagogis yang inovatif. Maksudnya ya kemampuan ngerancang pembelajaran yang bikin anak mikir kritis, bisa kerjasama, kreatif, komunikasi bagus. Itu loh 4C, plus bisa manfaatin teknologi dengan pas. Teknologi lagi ya. Emang penting ya? Penting sebagai alat bantu, kalau pakainya pas ya. Tapi selain pedagogi dan teknologi, ada lagi. Apa tuh? Yang krusial banget juga, keterampilan empati dan interpersonal. Ini nyambung banget sama mindful learning dan kurikulum cinta tadi. Gimana guru bisa baca kebutuhan unik tiap anak, bangun hubungan baik, bikin kelas jadi tempat yang aman secara emosional. Terus, keterampilan reflektif. Reflektif. Maksudnya? Ya, kemampuan buat terus belajar dari pengalaman ngajar sendiri. Apa yang udah bagus, apa yang perlu diperbaiki. Mikir terus, gitu. Terus juga manajemen kelas yang adaptif, karena kelasnya kan jadi lebih dinamis ya. Dan jangan lupa, kolaborasi. Sama sesama guru, sama orang tua, sama komunitas. Nggak bisa jalan sendiri. Terakhir, pemahaman mendalam, nggak cuma konten pelajarannya, tapi juga konteksnya. Gimana nyambungin materi sama nilai-nilai tadi, sama isu-isu di kehidupan nyata. Wah, lengkap banget ya tuntutannya. Oke, sekarang kita coba lebih praktis lagi nih. Gimana sih strategi konkret buat nerapin ini di kelas? Kita mulai dari mindful learning yang dikasih sentuhan cinta, gimana caranya? Oke, buat mindful learning yang ada ruh kurikulum cintanya, guru bisa coba beberapa hal nih. Misalnya, coba deh kenali keunikan siswa secara lebih personal. Nggak cuma tahu nama absen doang. Mungkin bisa lewat ngobrol singkat pas istirahat, observasi waktu mereka kerja kelompok, atau bikin survei kecil-kecilan di awal tahun soal minat dan gaya belajar mereka. Hasilnya itu bisa jadi modal buat nyocokin cara ngajar. Itu butuh waktu dan perhatian ekstra ya dari gurunya. Nggak gampang juga ya. Ada lagi? Betul, ini investasi waktu di awal memang. Strategi lain, coba ciptakan lingkungan kelas yang inklusif. Misalnya, bikin aturan kelas bareng-bareng sama siswa, yang isinya menekankan soal saling menghargai. Mungkin bisa ada pojok tenang, atau pojok curhat perasaan gitu di kelas. Atau bisa juga pakai jurnal refleksi singkat tiap akhir minggu. Anak nulis apa yang dipelajarin, apa yang dirasain. Atau diskusi kelompok model fishbowl gitu, buat latihan dengerin perspektif orang lain dengan empati. Oke, itu untuk mindful ya. Sekarang gimana kalau meaningful learning yang landasannya kasih sayang dan tanggung jawab? Nah, kalau meaningful learning,
Kuncinya kan di koneksi ke dunia nyata, ke relevansi. Guru bisa banget hubungkan materi dengan isu kemanusiaan atau lingkungan. Contoh, belajar IPA sekalian bahas isu sampah plastik, dampaknya apa ke makhluk hidup lain. Ini kan nilai tanggung jawab ekologis. Atau belajar matematika sambil analisis data soal kemiskinan di sekitar. Ini bisa nyentuh nilai empati, keadilan sosial. Bisa juga lewat proyek berbasis masalah, PBL. PBL yang terintegrasi nilai contohnya gimana tuh? Misalnya nih, anak-anak bikin proyek bareng, ngerancang kampanye hemat air di sekolah. Ini kan ada konsep IPA-nya, siklus air. Ada bahasa Indonesianya, bikin poster slogan. Mungkin ada matematikanya, ngitung penghematan. Tapi yang jelas banget, ini nanemin nilai hifz al-bi'ah, jaga lingkungan, dan ukhuwah kebersamaan dalam aksi. Ngundang narasumber dari luar atau kunjungan lapangan ke tempat yang relevan juga bisa bikin belajar jadi lebih bermakna dan nyentuh hati. Mendorong pemikiran kritis lewat studi kasus nyata atau debat isu sosial, tapi aturannya santun ya, juga bagian dari ini. Kelihatan banget ya aplikatifnya. Nah, terakhir nih, joyful learning tapi dalam bingkai kebersamaan. Gimana bikin belajar seru tapi tetap ada nilai kebersamaannya? Bisa dimulai dari yang simpel sih. Ciptakan suasana kelas yang positif. Kasih permainan singkat di awal atau akhir pelajaran. Icebreaker yang butuh interaksi. Itu sederhana tapi ngefek banget buat cairin suasana. Terus, rancang tugas yang memang nuntut pembelajaran berbasis tim, di mana tiap anak punya peran dan tanggung jawab. Itu kan langsung bangun kebersamaan. Nata ruang kelas biar lebih fleksibel, nggak kaku, pajang karya siswa. Itu juga ngaruh ke mood belajar. Iya sih, suasana emang penting ya. Main game dikit juga anak-anak biasanya langsung semangat ya. Selain itu, Juga manfaatin media dan metode yang seru. Misalnya, libatkan seni, anak suruh gambar peta konsep, bikin lagu pendek soal materi, atau bikin drama singkat. Itu kan bisa ngakomodir gaya belajar yang beda-beda. Pakai teknologi edukatif kayak kuis interaktif di Kahoot atau platform kolaborasi online. Terus, jangan remehkan belajar di luar kelas, outdoor learning sesekali. Ngamatin lingkungan sekitar, itu bisa jadi sumber belajar yang kaya dan asyik banget. Bisa juga guru ngerancang kegiatan spesifik yang bertema nilai. Misalnya bikin olimpiade kebersamaan. Isinya lomba-lomba yang nilai utamanya kerja sama tim, bukan cuma siapa cepat dia dapat. Atau proyek seni bareng, pesan damai warga sekolah. wah banyak banget ya idenya. Seru-seru lagi. Nah pertanyaannya, dengan pendekatan yang seholistik ini, gimana kita tahu ini berhasil? Ngukurnya kan pasti nggak cukup cuma pakai ujian pilihan ganda di akhir semester aja kan? Nah, itu dia. Tepat sekali. Evaluasinya juga mesti holistik dan gak cuma di akhir. Mesti jalan terus. Kita perlu lihat setidaknya 3 aspek. Pertama ya jelas aspek kognitif. Deep learning-nya. Paham nggak sih anak ini secara mendalam? Bisa nggak dia jelasin pakai kata-katanya sendiri? Bisa nggak hubungin ide? Bisa nggak mecahin masalah yang kompleks? Ini tetap penting, nggak boleh dilupain. Oke, kognitifnya tetap diukur ya. Terus? Kedua, aspek afektif, kurikulum cintanya. Nah ini nih jantungnya kurikulum cinta. Ada perubahan nggak di sikap dan perilakunya? Makin empati nggak? Makin toleran? Makin peduli nggak sama lingkungan atau sama teman yang lagi susah? Ini yang perlu kita amati. Ketiga, aspek psikomotorik, aplikasinya. Sejauh mana mereka bisa kerjasama? Komunikasinya efektif nggak? Bisa nggak terapin pengetahuannya dalam proyek atau aksi nyata? Oke. 3 aspek itu ya. Tapi gimana cara guru nangkep perkembangan di 3 aspek itu? Kayaknya nggak gampang ya, apalagi yang afektif tadi. Memang butuh variasi cara. Gak bisa satu cara doang. Observasi guru di kelas itu jadi kunci banget. Gimana anak interaksi, diskusi, cara mereka selesain konflik kecil antar teman. Guru mesti lebih jeli ngamatinya ya. Terus bisa pakai portofolio siswa. Portofolio itu kayak gimana? Kayak kumpulan tugasnya gitu? Iya, semacam album perkembangan gitulah. Isinya bisa macam-macam. Karya tulis mereka, hasil proyek, foto kegiatan, jurnal refleksi mereka. Ini kan lebih kayak cerita perkembangannya dibanding cuma angka di rapor. Oh iya bener juga ya, kayak rapor tapi lebih ada ceritanya ya. Betul, bisa juga pakai penilaian diri, self-assessment, sama penilaian sejawat, peer assessment. Ini bagus buat latih anak refleksi sama kasih masukan ke temannya, sekaligus latih empati kan? Tentu perlu dibikinin rubrik penilaian holistik yang jelas, biar objektif, terutama buat nilai hal-hal kompleks kayak proyek atau presentasi.
Dan sesekali, wawancara atau diskusi kelompok terfokus, FGD, itu bisa banget buat gali pemahaman sama internalisasi nilai anak secara lebih dalam. Idealnya memang gitu ya, komprehensif banget. Tapi kita kan tahu ya kondisi di lapangan itu seringnya banyak tantangan. Apa aja sih biasanya kendala utama yang muncul kalau mau coba nerapin ini? Iya sih, pasti ada aja ya. Sumber kita ini juga nyebutin beberapa tantangan yang ya cukup klasik lah. Pertama, kurikulum yang dirasa udah padat banget. Guru sering ngerasa kayak kejar tayang materi. Jadi susah nyelipin waktu buat eksplorasi mendalam atau bikin proyek yang butuh waktu. Itu kayaknya keluhan banyak guru ya. Terus apa lagi? Kedua, yaitu kurangnya pelatihan dan pemahaman guru sendiri tentang konsep ini dan gimana cara praktis ngintegrasiinnya. Ini PR besar sih buat kita semua di dunia pendidikan. Ketiga, kadang ada keterbatasan sumber daya, ya fasilitas, ya teknologi pendukung, atau materi ajar yang pas buat pendekatan ini. Kurikulum padat, pelatihan kurang, sumber daya terbatas, masih ada? Masih ada lagi yang nggak kalah penting, perubahan pola pikir. Ini nggak cuma soal guru loh ya, tapi juga siswa dan orang tua. Mungkin masih banyak yang mindsetnya lama. Belajar itu yang ngafalin, sukses itu yang nilai ujiannya tinggi. Susah kan ngajak lari kalau mindsetnya masih jalan di tempat? Terakhir, ya sistem penilaian nasional kita yang mungkin masih dominan ujian standar. Belum sepenuhnya ngasih ruang buat nilai proses, karakter, atau keterampilan abad 21 tadi. Kompleks juga ya tantangannya. Jadi dengan semua tantangan itu, apa artinya ini? Apakah visi pendidikan holistik ini cuma mimpi di siang bolong? Atau gimana? Apa strategi buat ngatasinnya? Tantangan itu nyata, betul. Tapi bukan berarti nggak bisa diatasi atau jadi alasan buat nggak nyoba. Kuncinya ada di beberapa hal. Pertama, mindsetnya harus integrasi, bukan nambah beban. Ini penting banget. Guru perlu ngelihat deep learning sama kurikulum cinta ini bukan sebagai beban baru, tapi sebagai kacamata baru buat ngelihat materi yang udah ada. Fokusnya di cara ngajarinnya, lebih mindful, meaningful, joyful, dan disisipin nilai-nilai itu. Jadi bukan nambah kerjaan, tapi ngubah cara kerja ya, bisa gitu ya? Kurang lebih gitu. Caranya yang diubah. Kedua, ya jelas, pengembangan profesional guru yang berkelanjutan dan praktis. Pelatihan itu nggak cukup seminar sehari 2 hari, mesti terus-menerus, relevan sama kebutuhan guru di kelas, dan fokus ke gimana caranya, bukan cuma apa itu. Ketiga, manfaatin teknologi secara bijak. Jadi alat bantu, bukan jadi tujuan utamanya. Keempat, nah ini krusial banget, kolaborasi dan dukungan komunitas. Nah, ini dia. Komunitas ini penting banget ya. Guru nggak bisa berjuang sendirian soalnya. Sama sekali nggak bisa. Bangun atau gabung sama komunitas belajar guru, PLC, Professional Learning Community, itu penting banget. Di situ tempat guru bisa saling share praktek baik, curhat tantangan, dapat dukungan moral dari sesama guru, inovasi bareng, bikin lesson study bareng. Dukungan dari kepala sekolah, pengawas, bahkan orang tua dan masyarakat luas itu juga nentuin banget. Terakhir, ya kita perlu bareng-bareng advokasi juga. Dorong biar sistem penilaian kita jadi lebih holistik, lebih nyambung sama tujuan pendidikan karakter dan kecakapan abad 21 yang kita mau. Baik-baik, kita udah gali cukup dalam ya rasanya gimana pembelajaran mendalam atau deep learning dan kurikulum cinta ini bisa banget bersinergi buat nyiptain pendidikan yang lebih utuh, lebih holistik di Indonesia. Ini kita ambil dari panduannya Andi Mahdi Syahdani ya. Kuncinya tadi kayaknya ada di integrasi yang cerdas antara ngasah pikiran sama nata hati ya. Terus transformasi peran guru jadi arsitek pembelajaran dan komitmen kita semua buat nyeimbangin pengembangan karakter sama kecerdasan. Iya, betul sekali. Ini tuh investasi jangka panjang yang fundamental banget sih. Tujuannya kan bukan cuma biar lulusan kita siap kerja atau jago akademik doang. Tapi lebih jauh dari itu, kita pengen banget ngebentuk generasi penerus bangsa yang, yaitu tadi, berakhlak mulia, punya rasa kasih sayang, empati, toleran, peduli sama sesama manusia dan sama bumi tempat kita tinggal ini. Dan siap jadi agen perubahan positif di tengah dunia yang makin kompleks dan penuh tantangan ini. Ujung tombaknya ya tentu saja ada di komitmen, kreativitas, dan ketangguhan para guru kita di garda terdepan. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, kami mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda semua renungkan.
Mengingat fokus kurikulum cinta itu kan pada nilai-nilai universal ya, kayak empati, toleransi, kebersamaan, tanggung jawab ekologis, gimana kalau pendekatan terintegrasi yang holistik ini, yang nyeimbangin dalamnya mikir sama dalamnya karakter, itu nggak cuma berhenti di gerbang sekolah aja? Menarik itu pertanyaannya. Gimana kalau prinsip ini kita coba bawa juga, kita hidupkan juga di ruang-ruang belajar lain di masyarakat, di keluarga misalnya, di tempat kerja, di komunitas kita, atau bahkan dalam cara kita ngobrol dan interaksi di media sosial sehari-hari. Kira-kira apa ya dampaknya buat persatuan kita sebagai bangsa dan buat masa depan kita bersama? Nah, itu mungkin jadi pemikiran buat dibawa pulang ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.